Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan ini kita dapat bersama-sama sekali lagi. Saya percaya semua ini bukan kebetulan, tetapi semua ini rencana Tuhan untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau sharing satu tema untuk kita, yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ataupun kita sebagai orang percaya yang menantikan Tuhan ataupun kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Mari kita melihat dalam teks firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, orang yang dengan setia tekun di dalam Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan. Dan itulah orang-orang yang setia menanti kedatangan Tuhan. Tapi teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, waktu menanti kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Pasti dalam kehidupan kita ada banyak cabaran, ada banyak yang kita akan lewati, yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita secara pribadi kita. Dan bukan senang untuk menanti kedatangan Tuhan dalam hidup sekarang ini teman-teman. Namun ingat, ada firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bersama-sama bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat 3 perkara, 3 hal dalam hidup dia. Mungkin hari ini engkau, teman-teman yang mungkin pada mulanya engkau setia dengan Tuhan, mungkin pada mulanya engkau aktif dalam persekutuan, dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa, bahkan dalam persekutuan yang ada engkau aktif, dan hari-hari ini engkau semakin kurang aktif, engkau semakin jauh daripada Tuhan. Ada orang yang pada mulanya dia bersemangat di dalam Tuhan, namun di tengah perjalanan dia mulai lemah, dia mulai lesu dan tidak kuat lagi untuk meneruskan pelayanan, untuk berjuang dalam hidup dia. Dan hari ini teman-teman, saya mau ingatkan kita bahwa ada 3 perkara yang kita dapat kalau kita dengan setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama teman-teman, dalam ayat 31 berkata, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang pertama adalah kita diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menyegarkan kita setiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberi kita penyegaran dalam rohani, dalam hati kita, dalam hidup kita setiap hari. Dalam melewati semua pergumulan, semua masalah hidup kita, apapun yang kita hadapi setiap hari, ada Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita jamahan demi jamahan dalam hati kita untuk membuatkan kita semakin kuat untuk menempuh semua badai dalam hidup kita, teman-teman. Akan ada kekuatan baru setiap hari, rahmatnya setiap hari selalu baru, teman-teman. Ingat teman-teman bahwa dalam hidup kita setiap hari, apapun yang kita hadapi, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan bila kita dengan setia menantikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang kita dapat bila kita dengan setia menanti kedatangan Tuhan, dalam ayat ke-31b berkata, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan yang kedua adalah kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengatasi semua persoalan yang kita lewati dalam hidup kita. Kita diberikan kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk melewati semua persoalan, pergumulan, apapun badai yang kita lewati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, kita seperti burung raja wali yang naik, yang terbang ke langit dengan kekuatan sayapnya, dan dia dapat mengepakkan sayapnya dengan begitu kuat untuk melawan angin ribut pun dia dapat lawan karena dengan kekuatan sayapnya. Demikian juga kita. Sayap kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah kekuatan hidup kita, yang menjadi andalan kita, yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan.
Dan firman Tuhan itulah yang menuntun langkah kita setiap hari. Yang menguatkan kita setiap hari adalah firman Tuhan. Tanya diri engkau hari ini teman-teman, kenapa engkau mulai tidak setia di dalam Tuhan? Kenapa engkau mulai menjauh daripada Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh memegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup? Orang yang melakukan firman Tuhan pasti hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Tanya diri engkau hari ini teman-teman. Ingat, firman Tuhanlah kekuatan, dasar kita, sumber kita, kekuatan kita untuk berjuang dalam menantikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan banyak rahasia yang tersembunyi, yang kita tidak tahu, tetapi akan kita tahu bila kita dengan setia tekun mengkaji firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga teman-teman, apa yang kita dapat kalau kita dengan setia menantikan Tuhan? Ketiga, dalam ayat 31c berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Yang ketiga adalah kita diberikan kekuatan, kesanggupan oleh Tuhan untuk berlari, berjuang secara rohani dalam hidup kita. Tanpa kita mengenal lelah, tanpa kita mengenal lesu, kita akan terus berjuang dalam iman, dalam perjuangan kita sebagai orang percaya. Kita akan terus berjuang tanpa lelah dan tanpa lesu, karena Tuhan yang memberi kita kekuatan, Tuhanlah sumber kita, Dialah andalan kita satu-satunya. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah berjanji yang hidup kita selamanya akan selalu mudah, senang. Namun Tuhan berjanji akan menyertai kita dari dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan untuk kita. Penyertaan Dia nyata dan luar biasa sempurna dalam hidup kita. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini, jika itu engkau teman-teman yang mungkin dulunya engkau setia di dalam Tuhan, engkau kuat di dalam Tuhan, membila ada badai yang datang, masalah yang datang dalam hidupmu, engkau mulai jatuh di dalam dosa, engkau mulai lemah imanmu, engkau mulai tidak mampu lagi meneruskan perjuangan untuk menantikan Tuhan. Hari ini Tuhan memperingatkan kita sekali lagi bahwa janjinya nyata dan sempurna dalam hidup kita. Penyertaannya luar biasa dalam hidup kita. Dan itulah janji Tuhan. Dia akan menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ingat dan peganglah janji Tuhan ini dan simpan di hatimu. Dan saya percaya dalam hidup kita ke hari-hari ini akan tetap semangat dan kuat, teguh untuk menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.